teman-teman Vina Feby Channel. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Feby, Duta Lobster dari Tabanan, Bali. Baik teman-teman, saatnya kita membahas topik yang menarik. Apa itu molting atau ganti kulit yang terjadi pada lobster air tawar? Dan tips atau cara mengatasi agar molting bisa berjalan lancar dan aman tanpa gangguan kanibal. Teman-teman, apa itu molting pada lobster air tawar? Molting atau pergantian kulit adalah proses alami di mana lobster air tawar melepaskan exoskeleton lama mereka dan membentuk yang baru. Proses ini penting untuk pertumbuhan, karena exoskeleton yang keras tidak dapat meregang, sehingga lobster harus melepaskannya agar bisa tumbuh lebih besar. Molting adalah periode yang sangat kritis dalam kehidupan lobster karena selama dan setelah proses ini, mereka sangat rentan terhadap predasi dan stres lingkungan. Teman-teman, bagaimana tahapan molting itu bisa terjadi? Molting pada lobster air tawar terjadi melalui beberapa tahapan yang melibatkan perubahan fisiologis yang kompleks. Berikut adalah tahapan molting secara rinci. Pertama-tama yang akan dilalui adalah tahapan pramolt, tahap persiapan. Di mana pada tahapan ini ada proses penyerapan kalsium. Lobster menyerap kalsium dari exoskeleton lama dan menyimpannya dalam tubuh mereka, biasanya dalam bentuk gastrolits di dalam perut mereka. Tahapan berikutnya adalah peningkatan metabolisme di mana ada aktivitas metabolik lobster yang meningkat untuk mempersiapkan produksi exoskeleton baru. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemisahan epidermis. Lapisan epidermis mulai memisahkan diri dari exoskeleton lama, dan lapisan baru mulai terbentuk di bawahnya. Setelah itu dilanjut dengan tahap ekdisis, pelepasan kulit lama. Kemudian masuk ke tahap pemecahan exoskeleton lama, di mana lobster mengeluarkan enzim yang melemahkan ikatan antara exoskeleton lama dan tubuhnya. Setelah itu si lobster akan membengkakkan tubuhnya. Lobster menyerap air untuk membengkakkan tubuhnya, yang membantu memecah exoskeleton lama. Proses terakhir adalah lobster akan keluar dari kulit lama. Lobster secara fisik keluar dari exoskeleton lama, biasanya dimulai dari celah di sekitar karapaks. Teman-teman, pada fase ini lobster akan rentan terhadap predator atau kanibal dari teman lobster itu sendiri. Pada masa fase ini juga, lobster akan masuk tahap postmolt atau tahap pemulihan, di mana akan dilakukan proses pembentukan exoskeleton baru. Lobster mulai mengeraskan exoskeleton baru dengan mengendapkan kalsium yang telah diserap sebelumnya. Proses pengerasan exoskeleton akan memakan waktu beberapa hari. Selama waktu ini lobster sangat rentan terhadap serangan karena exoskeletonnya yang masih lunak. Teman-teman, mengapa molting bisa terjadi pada lobster air tawar? Molting adalah proses alami yang dipicu oleh pertumbuhan dan kebutuhan fisiologis lobster. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi bisa terjadinya proses molting pada lobster air tawar. Pertama, karena adanya pertumbuhan. Lobster perlu tumbuh, dan karena exoskeleton mereka tidak dapat meregang, mereka harus melepaskan yang lama dan membentuk yang baru. Faktor kedua adalah kondisi lingkungan. Faktor-faktor seperti suhu air, kualitas air, dan ketersediaan nutrisi dapat mempengaruhi frekuensi dan keberhasilan molting. Faktor berikutnya adalah karena adanya hormon. Hormon seperti ekdisone memainkan peran kunci dalam mengatur molting. Kadar hormon ini meningkat menjelang molting, memicu perubahan fisiologis yang diperlukan untuk proses tersebut. Teman-teman, apa saja tips atau cara mengatasi agar molting bisa berjalan lancar dan aman? Agar molting pada lobster air tawar dapat berjalan lancar dan aman, ada beberapa langkah dan tips berikut ini yang dapat diikuti. 1. Menyediakan nutrisi yang tepat. Cara dengan diet seimbang dapat dilakukan dengan memastikan lobster mendapatkan diet seimbang yang kaya akan kalsium dan nutrisi penting lainnya. Pakan yang kaya protein dan kalsium seperti pelet khusus, cacing tanah, dan sayuran hijau sangat baik untuk mendukung molting.
Usahakan lobster bisa mendapat asupan suplemen kalsium. Teman-teman bisa menambahkan suplemen kalsium ke dalam diet lobster jika diperlukan. Ini membantu dalam pembentukan eksoskeleton baru agar kuat. Kemudian yang kedua, mengontrol kondisi lingkungan. Kondisi yang optimal diantaranya adalah suhu air yang optimal. Teman-teman bisa menjaga suhu air pada 24–28 derajat Celcius atau 75–82 derajat Fahrenheit. Suhu yang tepat dapat mempercepat proses metabolisme lobster dan mendukung proses percepatan molting. Selain itu, yang harus dijaga adalah kualitas air. Pastikan kualitas air tetap optimal dengan mengontrol parameter seperti pH, idealnya antara 7–8. Kemudian kadar amonia, nitrit, dan nitrat. Teman-teman bisa melakukan penggantian air secara berkala untuk menjaga kebersihan dan kualitas air. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah aerasi yang baik. Sediakan aerasi yang cukup untuk memastikan agar kandungan oksigen terlarutnya bisa tinggi, yang sangat penting untuk kesehatan si lobster selama proses molting. 3. Menyediakan tempat persembunyian. Teman-teman bisa menyediakan banyak tempat persembunyian seperti contoh pipa PVC, batu, dan tanaman air. Tempat persembunyian sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi lobster yang sedang molting dan mengurangi risiko dari serangan lobster lain. Kemudian, pendistribusi persembunyiannya juga perlu diperhatikan. Sebar tempat persembunyian di seluruh kolam atau akuarium untuk mengurangi interaksi antar lobster selama masa rentan ini. 4. Memantau dan mengelola stres. Teman-teman bisa meminimalkan tingkat stres pada si lobster. Hindari perubahan mendadak dalam kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan stres pada lobster. Stres bisa mengganggu proses molting dan membuat lobster lebih rentan terhadap serangan. Teman-teman harus melakukan proses penanganan ini dengan hati-hati. Jika diperlukan untuk memindahkan lobster, lakukan dengan sangat hati-hati agar bisa menghindari cedera, terutama jika lobster sedang dalam tahap molting. Yang terakhir, 5. Mengamati dan merawat lobster yang molting. Pengamatan lobster harus dilakukan secara rutin. Perhatikan lobster secara rutin untuk mendeteksi tanda-tanda molting. Lobster yang akan molting mungkin menunjukkan perilaku seperti kurang aktif dan sering bersembunyi. Jika memungkinkan, pindahkan lobster yang sedang molting ke tempat yang lebih aman dan terpisah dari lobster lain untuk menghindari serangan. Teman-teman, kesimpulan dari materi ini adalah sebagai berikut. Molting adalah proses kritis dan kompleks yang sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan lobster air tawar. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu pramolt, ekdisis, dan postmolt, di mana lobster melepaskan eksoskeleton lama dan membentuk yang baru. Faktor-faktor seperti pertumbuhan, kondisi lingkungan, dan hormon memainkan peran sangat penting dalam memicu molting. Agar molting dapat berjalan lancar dan aman, penting untuk menyediakan nutrisi yang tepat, mengontrol kondisi lingkungan, menyediakan tempat persembunyian yang memadai, meminimalkan stres, dan memantau lobster secara rutin. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, risiko masalah selama molting dapat diminimalkan, dan lobster dapat tumbuh sehat dan kuat. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan tidak lupa, salam lobster dan sukses selalu!